Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dan mudah-mudahan senantiasa dinaungi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melakukan perenungan diri dalam kehidupan kita di dunia yang cukup singkat ini. Sebenarnya untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Apa tugas yang telah kita emban di saat kita lahir ke dunia ini? Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada dua amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia ini terlahir ke dunia, termasuk kita semua. Amanah yang pertama disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan firman-Nya yang berisi dialog antara Allah dan malaikat di saat Allah akan menciptakan manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berfirman, berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia untuk menjadi khalifah. Malaikat merespon dengan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, mengapa engkau menjadikan manusia yang tadi menjadi khalifah itu di bumi, yang nanti akan banyak membuat kerusakan di dalamnya dan banyak menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat ini senantiasa bertasbih memuji engkau. Kenapa tidak malaikat saja yang dijadikan sebagai khalifah, manusia yang dijadikan? Qala, maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Nah, dari ayat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa memahami bahwa tugas manusia ketika dilahirkan ke bumi ini adalah menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu wakil atau pengganti
Pengganti siapa? Pengganti Allah Subhanahu wa taala, wakil Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Untuk memanage, mengelola bumi ini, mengelola alam semesta ini, agar alam semesta termasuk bumi, lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi baik dan memberi kemanfaatan kehidupan bagi makhluknya Allah. Nah, itulah tugas pertama yang diembankan oleh Allah kepada kita semua manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakilnya Allah untuk mengelola, memanage agar bumi ini bermanfaat bagi kehidupan siapapun. Nah, tugas yang kedua disebut oleh Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, surat nomor 51 ayat yang ke-56. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu diperintahkan supaya beribadah kepada Allah. Sehingga dengan membaca ayat ini kita bisa memahami bahwasanya amanah yang kedua yang diberikan oleh Allah ketika manusia ini dilahirkan di muka bumi ini adalah beribadah. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 yang tadi saya sampaikan di Muqaddimah, Allah mengingatkan karena banyak manusia yang diberi amanah untuk beribadah kepada Allah tapi ternyata lupa, tidak ingat kalau dia itu diberi amanah itu. Maka Allah mengingatkan, maka dipanggillah semua manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, jadi semua yang dipanggil oleh Allah, tidak hanya orang yang beriman, tidak hanya orang muslim, tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang yang punya jabatan, semua manusia. Ya ayyuhan nas, apa seruan Allah, peringatan Allah, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yaitu Rabb yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan Rabb yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, merespon peringatan Allah itu, ya manusia ternyata dalam kenyataannya masih terbagi menjadi dua. Ada yang ketika disampaikan peringatan Allah ini dia enggan ya untuk beribadah, dia masih menjauh ya, dari ibadah, tidak mau melakukan ibadah meskipun sudah diperintah oleh Allah seperti itu. Tapi ada sebagian juga yang mau menerima seruan Allah itu dan kemudian beribadah kepada Allah. Bahkan dalam sehari semalam minimal orang-orang yang menerima seruan Allah itu berikrar, berjanji di hadapan Allah ketika dia melaksanakan ibadah sholat dengan mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah ikrar dari orang-orang yang mendengarkan, mematuhi dan mentaati seruan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa ibadah merupakan salah satu tugas amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Yang di dalam 3 ayat tadi itu disebutkan, yang pertama illa liya'budun, yang kedua u'budu, yang ketiga
na'budu. Apa sebenarnya makna dari kata ibadah itu? Secara kebahasaan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kata ibadah itu berasal dari kata dasar abada. Ya. Jadi dari kata dasar abada. Apa makna dari kata dasar abada itu? Maknanya al-hudu wa tadallu. Jadi ibadah itu maknanya al-hudu wa tadallu. Apa yang dimaksud dengan al-hudu wa tadallu? Yaitu sikap merendahkan diri dan sikap tunduk serta patuh. Nah, itulah makna dari kata ibadah. Sehingga tadi kalau disebutkan ya, iya karena butuh hanya kepada Engkau ya Allah, kami merendahkan diri dan kami tunduk serta patuh. Oh budu, perintahnya Allah tadi, maka berarti rendahkan dirimu dan tunduk serta patuhlah. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang ma'bud. Nah, dari makna kata tersebut maka kata ibadah kemudian dipahami ya sebagai bentuk kepatuhan, ketundukan, ya, penghambaan dan pengabdian seorang hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang menarik, Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengartikan bahwa kata ibadah itu sebagai sikap ketundukan, kepatuhan yang disertai dengan rasa mahabbah. Apa mahabbah itu, Bapak Ibu, saudara? Mahabbah itu adalah cinta yang sangat kuat. Perlu kita ya, ketahui ada di antara manusia itu yang tunduk dan patuh kepada pihak lain itu tidak dilandasi dengan rasa mahabbah, rasa cinta, tapi dilandasi dengan rasa takut ya, karena orang atau pihak yang dipatuhi, yang ditunduki ini otoriter, kejam misalnya. Maka dia tunduk dan patuhnya itu dengan perasaan takut. Landasannya adalah ketakutan. Orang yang tunduk dan patuh karena landasan ketakutan itu dia tidak nyaman ketika dia bersikap tunduk dan patuh, karena dia merasa tertekan. Tapi berbeda dengan orang yang tunduk dan patuh karena landasannya mahabbah, rasa cinta. Maka di saat dia tunduk dan patuh karena landasan rasa mahabbah cinta itu, maka di dalam kepatuhan dan ketundukannya itu dia merasa enjoy, merasa bahagia, merasa senang. Kenapa? Karena ada landasan cinta. Nah, oleh karena itulah Ibnul Qayyim tadi mengatakan bahwa ibadah itu adalah puncak dari sikap ketundukan, kepatuhan, ketaatan seorang hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilandasi dengan rasa mahabbah, rasa cinta yang ada di dalam hati. Nah, renungan kita Bapak-bapak Ibu-ibu, ini bulan Ramadan, kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Apakah puasa yang kita laksanakan sebagai salah satu wujud dari ibadah kepada Allah kita landasi dengan rasa mahabbah ataukah rasa khauf, rasa takut akan siksanya Allah? Kalau kita berpuasa karena takut akan siksanya Allah, maka kebanyakan puasa yang dilakukan tidak enjoy, tidak nyaman, terpaksa. Sehingga ketika berpuasa sering mengeluh, ketika berpuasa merasa tersiksa. Tapi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan karena landasan mahabbah, cinta kita kepada Allah, maka puasa yang kita jalankan rasanya ringan, rasanya bahagia, rasanya senang. Dan kita merasa ketika kita berpuasa itu selalu ditemani oleh Allah, selalu didampingi oleh Allah, karena ada rasa mahabbah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Selanjutnya, sementara secara istilah ibadah itu mempunyai makna taqarrubu ilallahi biimtisali awamiri wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari. Apa ibadah itu secara istilah, secara terminologisnya? Ibadah itu taqarrubu ilallah, yaitu sebuah proses bagaimana seorang hamba membangun rasa kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan pikirannya. Karena dibangun itu rasa. Dengan demikian tujuan seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tujuan kita berpuasa. Apa sih tujuan kita berpuasa itu? Tidak lain adalah agar di dalam diri kita selalu mempunyai rasa dekat dan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat itu bukan semata-mata hanya mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita puasa pun juga tidak semata-mata mencari pahala. Tapi yang justru paling penting ketika kita beribadah, berpuasa, sholat, bahkan haji, bersedekah, itu adalah untuk membangun rasa dekat dan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus membangun rasa kedekatan dan kemesraan dengan Allah? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah membuat satu statement, membuat satu pernyataan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Allah, maka jawablah, katakan kepada mereka bahwasanya aku Allah dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita, dengan semua hambanya, dekat Allah. Karena dekatnya Allah itu, maka Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan permohonan dari hamba-hambaku apabila hamba-hambaku itu memohon. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat ini, betapa Allah itu sudah membuat satu statement, pernyataan bahwa Allah itu qarib, Allah itu dekat dengan kita, Allah dekat dengan manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Qaf ayat yang ke-16, Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah kedekatannya dengan hamba, dengan manusia lebih dekat daripada urat lehernya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara bayangkan, yang namanya urat leher kita itu kan menjadi satu bagian dengan tubuh kita. Karena satu bagian itu berarti sangat dekat, tapi ternyata Allah lebih dekat daripada itu. Berarti betapa Allah itu sangat dekat dengan kita semua hambanya. Hanya bapak-bapak, ibu, yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah, apakah di dalam hati kita, pikiran kita, rasa kita ada perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan rasa itu tidak pernah ada pada diri kita. Atau kalau ada, jangan-jangan rasa itu hanya kecil. Atau kalau ada, jangan-jangan hanya berubah-ubah. Dalam keadaan tertentu saja kita merasa dekat dengan Allah. Misalkan kalau ketika di masjid, ketika sedang sholat,
ketika sedang berpuasa, tapi di luar itu ternyata perasaan dekat dengan Allah tadi itu tanggal atau hilang. Jika itu yang terjadi, maka berarti kita telah membuat pernyataan Allah bertepuk sebelah tangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, manusia kemudian diperintahkan oleh Allah agar senantiasa membangun perasaan kedekatan diri dengan Allah, senantiasa beribadah dalam makna bertakorup kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang disebut di dalam takrif ibadah tadi. Yang pertama, biimtisali awamirihi, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang perintah-perintah Allah? Ya di dalam Al-Quran. Karena itu firman-firmannya Allah, aturan-aturannya Allah. Maka baca Al-Quran agar kita tahu perintah-perintahnya Allah itu apa saja. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mengetahui perintah-perintah Allah. Yang kedua, wajtinabi nawahihi, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Di mana kita bisa mengetahui larangan-larangan Allah itu? Sama di Al-Quran. Di Al-Quran itulah Allah menentukan larangan-larangannya yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga kembali kita harus membaca Al-Quran. Mengerti artinya, memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu ini dilarang, ini tidak boleh. Kalau kita tidak mau membaca Al-Quran, maka selamanya kita tidak akan tahu larangan-larangan Allah. Akibatnya apa? Sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah, tapi karena tidak tahu maka dilanggar, dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah tugas yang diembankan oleh Allah kepada kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah, untuk membangun kedekatan diri, kemesraan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara istiqomah, secara kontinu, secara terus-menerus. Tidak beribadah kepada Allah secara musiman. Biasanya di bulan Ramadan seperti saat ini, musimnya orang ibadah, kemudian banyak orang beribadah. Tapi nanti setelah Ramadan selesai, musim ibadahnya sudah selesai, nah orang lupa, tidak lagi beribadah tadi, meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Oleh karena itu, mari ibadah yang kita kerjakan dalam rangka membangun kemesraan diri dengan Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Tidak beribadah hanya ketika mendapatkan nikmat saja, tapi ketika tidak diberi nikmat oleh Allah, kemudian enggan beribadah. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah menyatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan ada sebagian dari manusia itu yang membangun kedekatan dirinya kepada Allah, membangun kemesraan dirinya dengan Allah, ya, melakukan ibadah tadi itu ala harfin, hanya di tepi-tepi saja. Fa in asabahu khairun itma'an nabi, sehingga apabila ia mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia semangat untuk membangun kedekatan dan kemesraannya dengan Allah. Akan tetapi wa in asobathu fitnah, akan tetapi ketika diuji oleh Allah, diberi bencana, diberi kesusahan, diberi hal-hal yang tidak mengenakkan, maka inqalaba ala wajhihi, mereka kemudian tidak lagi mau membangun kemesraan, kedekatan diri dengan Allah, tidak lagi mau beribadah, mereka berpaling dari Allah. Maka Allah mengatakan khasirat dunya wal akhirah,
Orang yang demikian itu sebuah kerugian di dunia dan akhirat, dzalika wal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang benar-benar rugi. Dan juga kita tidak beribadah hanya di saat mendapatkan kesusahan. Lalu ada kalanya manusia itu beribadah kepada Allah itu ketika dia susah, mendapatkan bencana. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat yang kedua. Wa idza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massa kadzalika zuyyina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ditimpa bencana, dia sedang mendapatkan musibah, maka dia berdoa, memohon, beribadah kepada Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Akan tetapi setelah Allah menghilangkan bahaya, cobaan, bencana yang dialaminya, maka dia kembali melalui jalannya yang sesat, dan dia seolah-olah tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi mari kita bangun rasa kedekatan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk macam ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, ada mengaji, ada beramal soleh, berinfak, bersedekah, membantu orang lain, ya, berkata yang benar, berkata yang jujur, dan macam-macam amal soleh secara istiqomah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan hidup. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.